Fed sekarang akan diluncurkan dalam beberapa hari ke depan, tetapi ini bukan satu-satunya sistem pembayaran cepat di luar sana. Bank sentral di seluruh dunia telah secara diam-diam meluncurkan sistem pembayaran cepat selama bertahun-tahun, dan mereka telah melakukannya dengan bantuan Bank Dunia dan Bill and Melinda Gates Foundation. Jika itu tidak cukup menakutkan, hampir tidak ada informasi publik tentang inisiatif ini yang dinamai proyek cepat dengan 2T. Tentu saja itu untuk mengubah semua sistem pembayaran menjadi sistem pembayaran cepat dan mengubah semua sistem pembayaran cepat menjadi mata uang digital bank sentral. Nantikan terus, mari kita mulai dengan sedikit latar belakang Bank Dunia. Bank Dunia, sebuah organisasi internasional yang sangat selaras dengan kepentingan AS atau Amerika Serikat. Hal ini masuk akal mengingat lembaga ini didirikan selama Perang Dunia Kedua, khususnya pada konferensi Bretton Woods yang juga menetapkan dolar as sebagai mata uang cadangan dunia, sama halnya dengan Dana Moneter Internasional atau IMF. Tujuan Bank Dunia adalah memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang, juga seperti pinjaman IMF, pinjaman Bank Dunia datang dengan banyak persyaratan baru-baru ini. Persyaratan tersebut difokuskan untuk memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SDGs terpenuhi. Jika Anda menonton video kami baru-baru ini tentang laporan digitalisasi PBB, Anda akan tahu bahwa SDGs tampaknya merupakan asal mula dari ide-ide distopia seperti KTP, digital, lalu ada CBDGs dan Kota Pintar SDGs. Juga merupakan asal mula tanggal 2030 yang terus Anda lihat di mana-mana di setiap negara memenuhi SDGs PBB pada tahun 2030. Nah, untuk menunjukkan bahwa SDGs ditegakkan oleh organisasi yang mewakili sektor swasta dan sektor publik, di sisi sektor swasta, Anda memiliki organisasi seperti Forum Ekonomi Dunia atau REF yang memiliki kriteria investasi LST secara eksplisit didasarkan pada SDG PBB di sisi sektor publik. Sementara itu, Anda memiliki organisasi seperti Bank Dunia yang telah memberikan pinjaman kepada negara-negara dengan persyaratan jenis SDG yang dilampirkan. Banyak dari pinjaman ini tampaknya berfokus pada pembatasan penggunaan bahan bakar fosil yang telah menyulitkan beberapa negara untuk keluar dari kemiskinan. Dari apa yang dapat kita katakan, insentif untuk sektor swasta adalah keuntungan yang lebih besar. Setidaknya, secara teori untuk sektor publik insentifnya adalah kontrol, terutama kontrol geopolitik. Sekarang jelas ada banyak tumpang tindih antara kelompok-kelompok ini dengan pemerintah global, seringkali dilobi oleh perusahaan-perusahaan internasional, yayasan Bill and Melinda Gates, dan tidak ada tempat yang lebih jelas menunjukkan tumpang tindih ini daripada hubungan antara Bank Dunia dan Bill and Melinda Gates Foundation. Jika Anda menonton video kami tentang KTP digital, Anda akan tahu bahwa Bill and Melinda Gates telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk meluncurkan ID digital. ID digital seperti yang terjadi Gates Foundation juga telah bekerja sama dengan Bank Dunia untuk meluncurkan sistem pembayaran cepat. Kami menemukan hal ini saat melakukan penelitian untuk video kami tentang FitNow. Bank Dunia memiliki halaman yang melacak pengembangan sistem pembayaran cepat, dan inilah kutipannya: pembayaran cepat juga dikenal sebagai pembayaran cepat real time, langsung membuat dana segera tersedia kepada penerima manfaat dan dapat digunakan sepanjang waktu secara 24 jam. Mereka didukung oleh infrastruktur pusat yang memungkinkan bank dan non-bank untuk terhubung dan membangun layanan tambahan. Kelompok pengembangan sistem pembayaran Bank Dunia telah membantu lebih dari 120 negara dalam memodernisasi sistem pembayaran mereka selama bertahun-tahun.
Dan lebih banyak lagi, baru-baru ini telah memainkan peran utama dalam penelitian global dan bantuan teknis kepada negara-negara. Proyek sistem pembayaran cepat merupakan tonggak baru dalam pekerjaan penting ini yang disponsori oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Jika Anda melihat video yang kami buat tentang FitNow, Anda akan tahu bahwa ini kami merupakan pendahulu dari mata uang digital bank sentral yang lengkap atau CBDC, mata uang digital yang memberikan pemerintah dan bank sentral kendali penuh atas transaksi Anda. Ini membuat kami bertanya-tanya, apakah ini berlaku untuk semua sistem bayaran cepat? Tetapi kami segera mengalami masalah. Selain paragraf yang baru saja saya kutip, tidak ada informasi tentang proyek cepat dimanapun di internet. Tautan yang disediakan dalam paragraf tersebut mengarahkan ke situs web Yayasan Bill and Melinda Gates yang tidak memuat informasi tentang Project Fast. Mencari kata Project Fast hanya menghasilkan selusin hasil yang semuanya tidak mengarah kemana-mana. Mencari akronim lengkap dari frictionless, tanpa gesekan, terjangkau, aman, transaksi tepat waktu, menghasilkan hanya 3 hasil yang semuanya berasal dari publikasi Bank Sentral yang menyebutkan proyek cepat dalam laporan terbaru. Tidak hanya itu, tetapi hampir tidak ada informasi tentang kelompok pengembangan sistem pembayaran Bank Dunia atau PSDG. Tautan yang disediakan dalam paragraf Bank Dunia. Bank Dunia mengarahkan ke sebuah halaman untuk merinci inisiatif dan laporan kelompok ini, tetapi hampir tidak memberikan informasi tentang struktur atau pendanaannya, sehingga hanya memberi kami satu pilihan, dan itu adalah menggali sebanyak mungkin dokumen terkait untuk mendapat jawaban atas daftar pertanyaan kami yang terus bertambah. Dan ternyata kami menemukan beberapa jawaban yang memprihatinkan. PSDG, dokumen paling awal yang dapat kami temukan tentang PSDG, berasal dari bulan November 2007. Tidak lama sebelum krisis keuangan global. Dokumen yang dimaksud adalah sebuah laporan tentang pengukuran perkembangan sistem pembayaran di seluruh dunia dengan tema utama adalah menuju non-tunai dan pembaruan program dari tahun 2010. PSDG mengatakan kutipan berikut ini, Bank Sentral dan semua pemangku kepentingan di arena retail harus bekerja sama dalam strategi yang jelas untuk mempromosikan penggunaan insentif instrumen pembayaran elektronik retail dan mengurangi pentingnya cek. Untuk konteks, pemangku kepentingan adalah sebuah kata yang sering dikaitkan dengan Forum Ekonomi Dunia, yang merupakan kode untuk individu dan institusi yang paling kuat di dunia. Contohnya pendiri dan ketua WES, Klaus Schwab, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa ia menciptakan pakan sehingga para pemangku kepentingan dapat bertemu, periksa daftar tamu. Sekarang, hal lain yang menarik dalam pembaruan program itu adalah grafik yang telah digunakan PSDG di tempat lain. Laporan yang menunjukkan tingkat transaksi non-tunai berdasarkan wilayah. Tentu saja, penulis mempermasalahkan fakta bahwa negara-negara berkembang tidak menggunakan sistem pembayaran elektronik sebanyak Uni Eropa. Yang tidak disebutkan oleh penulis yaitu bahwa warga Eropa juga menyukai uang tunai bahwa dan orang ingin Eropa tetap juga menggunakannya. menyukai Thank you. uang fiat. So ya, ini adalah insight yang aku bagikan ke kalian. So, thank you.